Ini kita akan bincang-bincang bersama tamu agung, tamu istimewa, salah satu yang mendapatkan predikat award dari MUI Pusat, yaitu dalam rangka kegiatan LDK, lembaga dakwah khusus, yang alhamdulillah salah satu dari 28 keluarga ini adalah beliau Profesor Dr. Ahmad Kainama, yang saat ini bersama kita akan ngupas histori perjalanan dari Ustadz Kainama ini. Adalah beliau Profesor Dr. Ahmad Kainama, yang saat ini bersama kita akan ngupas histori perjalanan dari Ustadz Kainama ini. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Oh my goodness. Di video ini, Ustadz Kainama mengaku katanya dia lulusan Belanda dan lulusan Israel, guys. Tapi dipermalukan Pak Gracia Pelo di dalam kandang sendiri, di masjid, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kita akan langsung aja bahas mengenai Ustadz Kainama, yang mana beliau mengaku katanya lulusan dari Belanda dan juga katanya lulusan dari Israel. Tapi dari statementnya ini justru menjadi senjata makan tuan bagi dirinya, karena pas lagi ada ceramah di salah satu masjid, tempatnya di Gadang, guys. Di situ ada Pak Gracia Pelo ikut dalam masjid. Nggak tahu ini Pak Gracia Pelo ini kok berani sekali ya di dalam masjid. Lalu langsung tanya-tanya tentang Ustadz Kainama. Kita langsung aja nonton videonya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami buka sesi tanya jawab. Langsung semangat. Satu penanya, ada lagi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya bukan orang muslim. Saya Kristen. Ini terjadi di masjid di Gadang, Malang. Kalau orang Malang pasti tahu nih Gadang mana. Kalau naik angkot ada tulisan G, nah itu nanti Gadang itu, guys. GL, Landung Sari Gadang. Jadi ya Gadang lah ya. Di masjid itu waktu itu Pak Kainama dia sedang mengadakan ya mungkin seminar lah atau ceramah begitu, dan mengadakan sesi tanya jawab. Disitulah Pak Gracia Pelo menanyai Ustadz Kainama. Kita langsung aja cek apa yang ditanyakannya. Dan dari tadi saya dengar ada beberapa koreksi bahasa Ibrani yang Anda sebut, tapi bagi saya itu nggak terlalu penting ya. Terima kasih. Mahmadim itu kata kerja. Artinya ketertarikan antar lawan jenis, bukan kata benda atau nama seseorang. Tapi itu nggak terlalu teknis. Yang saya ingin tanyakan begini. Bagian yang pertama ini Pak Gracia Pelo, dia sekalipun masuk ke situ dia menyatakan dirinya adalah seorang Kristen. Jadi jelas ya, yang berhadapan dengan Ustadz Kainama adalah Pak Gracia Pelo yang mengaku bahwa dirinya memang Kristen. Dan di situ beliau mengoreksi mengenai kata Mahmadim yang merupakan kata kerja. Sedangkan memang suka diklaim sama Ustadz Kainama bahwa Mahmadim itu nama orang. Padahal Mahmadim itu artinya menarik hati ya. Sungguh amat menarik begitu. Nah, bukan nama orang. Jadi beda ya, kayak misalnya, perempuan itu sangat menarik hatiku. Apakah kata menarik itu nama dari perempuan itu? Ya enggak, kalau nama tuh Kartini begitu kan. Susi Puji Astuti begitu kan. Edi Prabowo. Nah, itu nama. Tapi kalau tertarik, menarik hati, dan lain sebagainya itu bukan nama. Nah, itu yang dijelaskan oleh Pak Gracia Pelo. Saya sudah membahas ini dalam beberapa video. Silahkan cari aja di playlist, pasti ketemu di Apologetika ya guys ya. Kita lanjut aja nonton videonya, kemana kita akan mengarahkan hal ini. Apakah benar Anda itu sekolah biologi di Belanda, S2, dan di Israel? Betul. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu sambungan dari teologi Turki. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Sekolah di Belanda itu
sambungan dari teologi liturgia. Ya, berarti Anda sekolah di Belanda. Nah, Pak Gracia Pelo skakmat di situ. Beliau menanyakan, benarkah Anda kuliah di Belanda? Lalu beliau mengatakan pada akhirnya mungkin sudah ketahuan ya kalau di Belanda nggak mungkin gitu. Akhirnya dia bilang, oh sekolah di Belanda itu sambungan dari sekolah teologia liturgia. Sekolah teologi liturgia. Teologi liturgia itu nggak ada secara spesifik kuliah, maksudnya jurusan liturgia gitu loh guys. Kalau di dalam, apalagi kalau Pak Ustadz kayak nama ini kan Kristen kan ya, teologi liturgia ya nggak ada di Belanda begitu loh. Nah sebenarnya kalau mau masuk ke teologi pun, teologi liturgia ini masuk dalam kategori teologia praktika. Saya dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan beberapa mengenai teologi. Yang pertama, teologia ada 4 sebenarnya. Yang pertama adalah teologi biblika. Ini yang paling dasar sekali harus dimiliki oleh anak-anak teologi, yaitu biblika. Karena disinilah tempat dimana teologi yang berurusan dengan penelaahan. Disinilah teologi yang berurusan dengan penelaahan isi naskah Alkitab dan alat-alat bantunya untuk tujuan menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Disinilah teologi yang belajar sepenuhnya bahasa Ibrani. Dia akan belajar hermeneutik, menafsirkan Alkitab, dia belajar eksposisi di sini, dan memang masuk ke dalam Alkitab dengan bahasa-bahasa aslinya. Kalau Ustadz Kainama selalu mengatakan dirinya ahli Ibrani, ngomong tentang Ibrani kesana kemari, bahkan dalam video ini dia memakai bahasa Ibrani juga, tetapi kalau jurusannya teologi liturgia ini jelas-jelas salah alamat guys. Karena kalau memang teologi liturgia itu yang mimpin pujian itu loh. Jadi gereja yang mimpin ibadah itu namanya liturgos. Liturgia gitu, liturgis. Nah yang memimpin liturgi. Nah itu nggak harus kita belajar bahasa Ibrani yang mendalam. Itu beda konteks gitu. Kalaupun dia menyampaikan tentang Ibrani sedangkan jurusannya teologi liturgia itu jelas nggak nyambung. Kecuali Ustadz Kainama belajar sepenuhnya di teologi biblika gitu loh. Jadi dari sini aja sebenarnya udah nggak nyambung. Nah yang pertama adalah teologi biblika. Yang kedua apa? Yang kedua adalah teologia historika atau sejarah. Teologi yang berurusan dengan sejarah umat manusia, Alkitab, dan gereja untuk tujuan mengikuti dan menyelidiki perkembangan iman, teologia, dan sejarahnya dari zaman ke zaman. Sejarah seperti adanya konsili Nikea, sejarah seperti rapat-rapat mengenai melawan bidat-bidat zaman itu, sejarah bagaimana adanya oneness dan lain-lain itu masuk ke teologi historika. Jadi kalau anak teologi itu harus belajar teologi biblika, tapi dia juga harus belajar historika. Kenapa bisa timbul biblika itu pasti ada sejarahnya. Yang ketiga adalah teologi sistematika. Doktrin iman Kristen, teologi yang berurusan dengan penataan doktrin-doktrin dalam Alkitab menurut suatu tatanan logis untuk tujuan menemukan, merumuskan, memegang, dan mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan sesuai dengan Alkitab. Teologi sistematika ini yang berkaitan dengan kristologi, berkaitan dengan soteriologi, teologi keselamatan. 3 berkaitan tentang pneumatologi, eskatologi, tentang Roh Kudus, tentang akhir zaman dan lain-lain. Itu masuk ke dalam teologi sistematika. Jadi ini perbedaan jelas. Yang biasanya diserang oleh ustadz-ustadz ini ya di sistematikanya doang. Karena kalau sudah masuk ke biblika mereka kebingungan. Yang keempat, teologi praktika. Nah, teologi yang berurusan dengan penerapan teologi dalam kehidupan praktis untuk tujuan pembangunan, pengudusan, pembinaan pendidikan, dan pelayanan jemaat umat manusia pada umumnya. Pelayanan jemaat, disinilah masuk liturgia guys. Jadi liturgia itu sangat-sangat sebagian kecil dari teologi praktika yang bahkan tidak mendalami tentang bahasa Ibrani. Tapi lebih kepada pelayanan ke dalam jemaat. Tetapi kalau ada jurusan tertentu yang hanya belajar tentang liturgia, itu jelas nggak ada. Sama sekali nggak ada, apalagi sampai di Belanda sana hanya belajar tentang liturgia untuk mendapatkan pasca sarjana atau S2. Itu jelas ngibul atau bohong guys.
Kita lanjut aja, ada satu poin lagi yang dimana Ustadz Khairnama diskakmat sama Pak Gracia Pelo dan ketahuan bohongnya. Iya, dan setelah itu sekolah teologi di Israel. Bukan sekolah teologi, itu namanya tanah. Itu sambungan dari pembelajaran Bible, tanah. Torah dan Bible itu namanya tanah, dan itu setara dengan program doktoral. Karena yang kesana biasanya setelah pasca sarjana. Kalau ini Bu ya, saya boleh panggil Bu atau Mas ini Christian atau Kelly pasti tahu itu. Tanah yang di Haifa itu adalah pembelajaran yang lepas dari S2. Di sini skakmatnya gini guys, Pak Gracia Pelo tanya langsung, benarkah Anda sekolah di Haifa, Israel? Dan jawabannya adalah ya, karena kalian sudah ketahuan. Dia bilang, oh itu sekolah Tanak katanya. Sekolah Tanak itu lanjutan dari perjanjian lama. Apa gitu. Gak ada sekolah Tanak gitu guys. Gak ada. Tanak itu kitabnya orang Ibrani yang sekarang kita pegang sebagai perjanjian lama. Itu sama persis. Dan itu yang disebut Tanak. Tetapi sekolah Tanak, sekolah teologi Tanak itu gak ada gitu loh. Lalu dikatakan lagi katanya terlepas dari pasca sarjana. Memang kalau diteliti gak nyambung guys. S2-nya liturgia, S3-nya belajar Tanak. Nyambungnya dari mana gitu loh. Gak nyambung sama sekali. Dan kalau dibilang S3-nya atau Tanak tadi dari Universitas Haifa itu terlepas dari S2-nya, apapun itu jelas keliru guys. Karena memang di Haifa program doktoralnya jelas banget, universitasnya jelas, ijazahnya jelas, dan jurusan Tanak pun nggak ada guys. Kita akan cek. Ini adalah situs resmi dari Haifa. Nanti teman-teman silakan cari, ketik di sini. Dan ini program PhD doktornya ya guys. Kalau kita klik di sini program doktornya, kita akan lihat ada beberapa jurusan memang dalam program doktornya ini ke bawah. Nah ini banyak banget, dari kesehatan, dari social work, marine biology dan lain sebagainya. Dan yang sedikit nyerempet dengan yang dibilang Tanak itu ini, PhD in Biblical Studies, doktoral dalam bidang biblikal ya, Alkitab ya. Dan ini dilakukan selama 4 tahun. Jadi ini pun yang pertama tidak hanya berbicara mengenai Tanak. Dan yang kedua, program doktornya ini jelas-jelas resmi dan pasti ini lanjutan dari pasca sarjana, bukan terlepas ataupun hanya sekolah saja, bukan. Karena ini universitas guys, university. Dan ini jelas menunjukkan bahwa tidak tahu apa-apa tentang Haifa, Pak Khairnama ini. Dan memang di video selanjutnya kita akan lihat diskakmat lagi oleh Pak Gracia Pelo, tapi kita akan lihat nanti. Di part selanjutnya saya akan bahas. Sejauh inilah yang bisa saya bahas dan mudah-mudahan ini berguna buat kita semuanya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you.